الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita terus menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi bekal yang paling baik untuk kehidupan akhirat nanti, ketakwaan juga akan menjadi wasilah hadirnya solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengarungi kehidupan ini. Allah juga sudah menegaskan bahwa siapa yang bertakwa kemudian bertawakal kepadanya, maka akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga akan mencukupkan hajat dan kebutuhan hidup di dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada momentum khutbah kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban dunia ini. Menjaga di sini bukan hanya berarti menjaga dari sisi jasmani, tetapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga karakter, kepribadian dan kesalehan mereka. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda juga sangat cepat menyebar seperti virus yang tak tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban di masa depan. Jika generasi muda saat ini baik, maka baik juga peradaban esok. Sebaliknya, rusaknya karakter para generasi muda adalah pertanda rusaknya peradaban kelak. Sehingga perlu bagi kita untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakter dan kesolehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengemban dengan baik tanggung jawab yang ditinggalkan generasi tua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah sehingga cita-cita terwujudnya peradaban mulia bisa saja sirna. Himbauan ini juga tercantum dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah
Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, memiliki para generasi muda dengan karakter dan mental yang kuat serta tak gentar dalam melawan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah Ashabul Kahfi. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan kuat dengan menolak perintah Raja Dqyaus untuk menyembah berhala. 7 pemuda soleh ini rela mengasingkan diri di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah untuk menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, posisi strategis dan spesialnya para pemuda yang saleh ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa mereka akan menjadi satu dari 7 golongan yang bakal mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul 'adil wasyabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainahu. Yang artinya, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali miliknya, yakni hari kiamat, yaitu imam yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencinta karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memang sangat relevan dengan posisi pemuda yang memang berada pada fase berat dalam kehidupan. Masa muda adalah masa ketika semangat dan tenaga berada posisi yang prima. Saat itulah mereka dihadapkan pada banyak tantangan, godaan, dan nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang sewaktu-waktu bisa menghantarkan mereka pada posisi salah jalan. Terlebih di era digital yang semuanya bisa diakses tanpa batas dan tempat. Pemuda harus sangat berhati-hati dalam melangkah. Salah dalam mengkonsumsi informasi bisa menghantarkannya pada jurang kegelapan di tengah gemilangnya perkembangan teknologi dunia. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para pemuda harus dibekali dengan kemampuan menyaring atau memilih nutrisi pendidikan, khususnya pendidikan agama yang benar, sehingga tidak menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku, bukan objek yang terombang-ambing oleh perubahan zaman. Para pemuda harus menyadari bahwa kehidupannya bukan hanya di dunia maya dengan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat di sampingnya. Interaksi fisik dengan orang-orang sekitarnya harus terus ditanamkan sehingga kepedulian sosialnya tetap terjaga.
Hal ini akan menghindarkan karakter individualis tumbuh di dalam diri mereka. Selain itu, penguatan literasi digital juga sangat penting bagi para pemuda. Literasi digital adalah bekal bagi mereka agar mampu menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cermat, cerdas, tepat dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya. Pentingnya literasi dalam menghadapi fenomena perubahan zaman ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perlu disadari bahwa membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni membaca informasi, mengeja huruf, kata, kalimat hingga paragraf. Membaca di sini juga bermakna kontekstual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman. Era digital saat ini, zaman ketika informasi yang beredar di dunia maya sudah overload atau berlebihan, perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat, dengan bekal literasi digital atau kecakapan digital. Kecakapan dalam menerima atau memproduksi informasi digital merupakan tanggung jawab pemuda sekaligus orang tua secara bersama-sama. Semoga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hal positif dari perkembangan zaman ini, sekaligus kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif dari era digital ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن
وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.